Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama mengikuti proses perkuliahan pada pagi hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami presentasikan adalah aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nur Zamzam yang bertugas sebagai moderator dan saya juga yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Dan adapun teman saya dari kelompok 1 yaitu Devi Aprilia, Asmaul Husna, Ayu Ananda Rukman, dan Nur Fadila. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Kak Asmaul Husna. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, pemateri pertama dari kelompok 1. Adapun materi kami hari ini adalah aliran-aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Yang pertama, kami akan membahas tentang aliran-aliran klasik. Gagasan dan pelaksanaan pendidikan itu akan selalu dinamis sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakat. Sejak dulu, kini, maupun di masa depan nanti, pendidikan itu selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan sosial, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan juga teknologi. Pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam pendidikan itulah yang disebut sebagai aliran-aliran pendidikan. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik, kita harus memahami berbagai aliran-aliran tersebut agar dapat menangkap makna dalam setiap gerak dinamika pemikiran-pemikiran dalam dunia pendidikan. Teori pendidikan klasik ini berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan itu berfungsi sebagai upaya untuk memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Jadi isi pendidikan atau materinya akan diambil dari hasanah ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli tempo dulu, yang telah disusun secara logis dan sistematis. Dalam prakteknya, pendidik mempunyai peranan besar daripada peserta didik. Peserta didik di sini akan berperan pasif sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik. Dalam aliran-aliran klasik pendidikan ini ada 4. Yang pertama adalah aliran empirisme, yang kedua aliran nativisme, yang kedua naturalisme, dan yang terakhir adalah konvergensi. Yang pertama kita akan membahas tentang aliran empirisme. Aliran empirisme ini disebut bertolak belakang dari Lockean tradition yang mementingkan stimulus eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak itu tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan itu tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari dan sekitarnya itu akan mempengaruhi perkembangan anak. Jadi stimulasi ini bisa berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan. Perintis aliran ini adalah John Locke, seorang filsuf dari Inggris yang mengungkapkan teori tabula rasa, yakni berpendapat bahwa anak lahir di dunia bagaikan kertas yang putih bersih. Pengalaman empiriklah yang diperoleh si anak ini yang akan berpengaruh besar dalam menentukan perkembangannya. Menurut pandangan empirisme, pendidik memegang peranan yang sangat penting, sebab dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa, itu akan ditentukan oleh pendidiknya atau lingkungan pendidikannya dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Manusia dapat dididik menjadi apa saja menurut kehendak atau lingkungan dan juga pendidiknya. Yang kedua adalah aliran nativisme.
Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Tokoh aliran ini adalah Arthur Schopenhauer, seorang filsuf asal Jerman yang berpendapat bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperolehnya sejak anak itu dilahirkan. Anak dilahirkan ke dunia sudah mempunyai pembawaan dari orang tua ataupun masyarakat di sekelilingnya. Dan pembawaan itulah yang menentukan perkembangan dan hasil pendidikan. Faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Aliran ini berpendapat bahwa bayi itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Oleh karena itu, hasil pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir. Berdasarkan pandangan ini, maka keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak itu sendiri. Ditekankan bahwa yang jahat akan menjadi jahat, yang baik akan menjadi baik, yang memang pintar akan pintar, dan yang kurang cerdas juga akan menjadi kurang cerdas. Jadi menurut kaum nativisme, pendidikan itu tidak dapat mengubah sikap pembawaan. Jadi jika pendapat tersebut benar, kasarnya percumalah kita mendidik, atau dengan kata lain pendidikan itu tidak perlu. Jadi aliran empirisme dan nativisme ini berbeda. Aliran empirisme percaya bahwa perkembangan anak itu akan dipengaruhi lingkungan dan juga pendidikannya. Sedangkan aliran empirisme berpendapat bahwa anak itu dipengaruhi dengan pembawaannya sejak lahir. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, pemateri kedua yaitu Saudari Ayu Ananda Rukman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Dan C adalah aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Resev, berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. Pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa malah dapat merusak pembawaan baik anak itu. Bagian D, aliran konvergensi. Aliran konvergensi dipelopori oleh William Strand. Ia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peranan sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang baik tanpa adanya dukungan lingkungan sesuai untuk perkembangan anak itu. Bagian E, pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran praktek pendidik di Indonesia. Di Indonesia telah diterapkan berbagai aliran pendidikan. Penerima tersebut dilakukan dengan pendekatan efektif, fungsional, yakni diterima sesuai kebutuhan, namun ditempatkan dalam latar pandangan yang konvergensi. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu Saudari Devi Aprilia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. A. Pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini adalah F.R.A. Wiener dari Jerman dengan Heimat Kunde dan J. Leichhardt di Belanda dengan Hervorleben. B. Pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh O.V. de Minard de Clory dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat. Di samping pendapatnya tentang pengajaran global, de Clory menyumbangkan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran, yaitu metode global dan center di internet. Dan pemateri terakhir yaitu Saudari Nur Fadila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. Menurut G.A. Comenius menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan. G.H. Pestalozzi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukaran di sekolahnya. Menurut George Kersensteiner, tujuan sekolah kerja adalah untuk menambah pengetahuan anak, yaitu pengetahuan yang didapat dari buku atau orang lain dan didapat dari pengalaman sendiri. Yang kedua yaitu agar anak dapat memiliki kemampuan dan kemampuan tertentu
Yang ketiga, agar anak dapat memiliki pekerjaan sebagai persiapan jabatan dalam mengabdi negara. Pengajaran proyek biasa pula digunakan sebagai salah satu metode pengajar di Indonesia, antara lain dengan pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Yang perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandangkan dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Pendekatan multidisiplin tersebut makin lama makin penting, utamanya untuk masyarakat maju. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, dan sesi tanya jawabnya akan dilanjutkan di grup WA. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.